Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Fadila dengan NIM 214162482011030, kelas FM 21B. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Pharmaceutical Care dengan dosen pengampu APT Lina Aliani Mardiana, SSI MPharm. Judul yang saya ambil di sini yaitu pengaruh latihan batuk efektif terhadap frekuensi pernapasan pasien TB paru di instalasi rawat inap penyakit dalam Rumah Sakit Pelabuhan Palembang tahun 2013. Sasono Mardiono, dosen program studi ilmu keperawatan STIK Bina Husada di Palembang. 1. Abstrak. Pelatihan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan batuk efektif terhadap frekuensi pernapasan pasien TB paru di instalasi rawat inap penyakit dalam Rumah Sakit Pelabuhan Palembang tahun 2013. Desain penelitian ini adalah question eksperimen sebagai eksperimen semu. Dengan pendekatan one group pretest post-test design, populasi dalam penelitian ini adalah pasien TB paru yang dirawat inap selama bulan Mei 2013. Perkiraan jumlah populasi per bulan dibentuk berdasarkan kunjungan pengaruh per tahun 2013 yaitu rata-rata 58 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 43 sampel. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan uji Wilcoxon dengan nilai alfa 0,05. Hasil penelitian ini adalah rata-rata frekuensi pernapasan sebelum melakukan batuk efektif, yaitu 23,37 kali per menit dengan standar deviasi 6,45. Nilai minimum 8 dan maksimum 31. Rata-rata frekuensi pernapasan sesudah melakukan batuk efektif yaitu 19,81 kali per menit dengan standar deviasi 4,17, nilai minimum 10 dan maksimum 25. Ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi pernapasan sebelum dan sesudah tindakan latihan batuk efektif. P-VOLU sama dengan 0,000. Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Rumah Sakit Pelabuhan Palembang dan dapat diterapkan oleh perawat yaitu latihan untuk efektif pada pasien TB paru. 2. Pendahuluan. Tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa yang ditularkan melalui udara saat seorang pasien tuberkulosis batuk dan percikan ludah yang mengandung bakteri tersebut terhirup oleh orang lain yang bernapas. Penderita tuberkulosis akan mengalami tanda dan gejala seperti berkurangnya berat badan, demam, keringat, mudah lelah, kehilangan nafsu makan, batuk, sputum berdarah, nyeri dada, sesak napas. 3. Metode penelitian. Desain penelitian ini adalah question eksperimen sebagai eksperimen semu dengan pendekatan one group pretest post-test design. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien TB paru yang dirawat selama bulan Mei 2013. Perkiraan jumlah populasi per bulan ditemukan berdasarkan kunjungan per tahun 2013 yaitu rata-rata 58 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah constitutive sampling. Hasil dan diskusi. Analisis univarat. Analisis univarat yaitu analisis untuk mengetahui distribusi frekuensi dan presentasi frekuensi terhadap pasien TB paru sebelum dan sesudah melakukan latihan batuk efektif di instalasi rawat inap penyakit dalam Rumah Sakit Pelabuhan Palembang tahun 2013. Di sini ada tabel frekuensi pernapasan sebelum dan sesudah batuk efektif. Tabel 1 yaitu distribusi frekuensi pernapasan sebelum dan sesudah batuk efektif. Variabelnya yaitu frekuensi pernapasan sebelum yaitu 23,37, 6,45, minimum 8,00, maksimumnya 31. Frekuensi pernapasan sesudah
19,81, 4,17, minimum 10,00, maksimum 25. Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata frekuensi pernapasan sebelum melakukan batuk efektif yaitu 23,37 kali per menit dengan standar deviasi 6,45. Nilai minimum 8 dan maksimumnya 31, sedangkan bahwa rata-rata frekuensi pernapasan sesudah melakukan batuk efektif yaitu 19,81 kali per menit dengan standar deviasi 4,17. Nilai minimum 10 dan maksimumnya 25. Analisis bifarat. Hasil uji normalitas. Uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Data yang diuji adalah data frekuensi pernapasan sebelum dan sesudah tindakan latihan batuk efektif. Di sini ada tabel 2, yaitu hasil uji normalitas frekuensi pernapasan sebelum dan sesudah melakukan batuk efektif. Data yaitu frekuensi pernapasan sebelumnya meannya 23,37, SD 6,45, P-nya 0,000. Frekuensi pernapasan sesudah yaitu 19,81, SD-nya 4,17, P-nya 0,000. Berdasarkan tabel 2 di atas, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa sebelum melakukan batuk efektif didapatkan nilai P 0,000 kurang dari alfa 0,05 dan sesudah melakukan latihan batuk efektif didapatkan nilai P 0,000 kurang dari alfa 0,05. Hal ini berarti tidak ada terdistribusi normal. Berdasarkan frekuensi pernapasan sebelum dan sesudah batuk efektif. Dalam analisis perbedaan frekuensi pernapasan sebelum dan sesudah melakukan batuk efektif, digunakan uji Wilcoxon dengan nilai alfa sama dengan 5%, karena datanya tidak terdistribusi normal. Tabel 3 yaitu perbedaan frekuensi pernapasan sebelum dan sesudah batuk efektif. Variabel pernapasannya frekuensi pernapasan sebelum tindakan. Meannya 23,37, standar deviasi 6,45. Sebelum frekuensi pernapasan sesudah tindakan 19,81, 4,17, valuenya 0,000. Berdasarkan tabel 3 di atas, hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata frekuensi pernapasan sebelum melakukan batuk efektif adalah 23,37 kali per menit dengan standar deviasi 6,45, sedangkan rata-rata frekuensi pernapasan sesudah melakukan batuk efektif adalah 19,81 kali per menit dengan standar deviasi 4,17. Terlihat nilai mean perbedaan antara sebelum dan sesudah batuk efektif adalah 3,00. Hasil uji statistik didapatkan p-value sama dengan 0,00 kurang dari alfa 0,05. Berarti ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi pernapasan sebelum melakukan batuk efektif dan sesudah melakukan batuk efektif. 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 32 responden, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Dari hasil penelitian yang didapatkan dari 32 responden, rata-rata frekuensi pernapasan sebelum melakukan batuk efektif yaitu 23,37 kali per menit dengan standar deviasi 6,45, nilai minimumnya 8 dan maksimumnya 31. Pasien TB paru sebelum melakukan latihan batuk efektif sebagian besar frekuensi pernapasan cepat. Dari yang kedua, dari hasil penelitian yang didapatkan dari 32
Responden rata-rata frekuensi pernapasan sesudah melakukan batuk efektif yaitu 19,81 kali per menit dengan standar deviasi 4,17, nilai minimumnya 10 dan maksimumnya 25. Pasien TB paru setelah melakukan latihan batuk efektif, sebagian besar frekuensi pernapasannya normal. Poin 3, ada pernapasan yang signifikan antara frekuensi pernapasan sebelum dan sesudah tindakan latihan batuk efektif. P-value sama dengan 0,000. 6. Referensi. Aditama, 2002, tuberkulosis paru, diagnosis, terapi, dan masalahnya, edisi 4.2 Jakarta, IDI. Azwar Saifuddin, 2019, sikap manusia, teori dan pengukurannya, Yogyakarta, 2, Pustaka Pelajar. Brunner dan Sudart, 2002, buku ajar keperawatan medikal bedah, EGC, Jakarta. Crofton, Home and Miller, 2002, tuberkulosis klinis edisi 2, Widya Medika, Jakarta. Depkes RI, 2002, Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis, cetakan ke-8, Jakarta. 2007, Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis, Jakarta. Hurlock, E.B. 1, 1999, perkembangan anak, 2, ahli bahasa oleh Sujarmo dan Istiwidianti, Jakarta, 2, Erlangga, Idris, Fahmi, 2004, manajemen publik privat mix, penanggulangan tuberkulosis stretch, dokter praktik swasta, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta. Kapuk, 2012, http://2 www.kapuk.com /standar operasional prosedur batuk efektif html. Mutakin, Arif, 2008, buku ajar asuhan keperawatan klien dengan gangguan sistem pernapasan, Salemba Medika, Jakarta. Noto Atmojo, S, 2003, pendidikan dan perilaku kesehatan, PT, Rineka Cipta, Jakarta. Metodologi penelitian kesehatan, PT, Rineka Cipta, Jakarta. Nursalam, 2008, metodologi penelitian kesehatan, Salemba Medika, Jakarta. Pranowo, 2012, efektivitas batuk efektif dalam pengeluaran sputum untuk penemuan BTA dan pasien TB paru di ruang rawat inap Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, 2012. Somantri, 2008, asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan, Salemba Medika, Jakarta. Widiono, 2008, penyakit tropis epidemiologi, penularan, pencegahan dan pemberantasannya, Erlangga, Surabaya. Rumah Sakit Muhammadiyah, 2018, data rekam medik jumlah pasien TB paru, Palembang, 2012. Sylvia Price A. and Wilson, Lorraine M. 2005. Patofisiologi konsep klinis proses penyakit, edisi 6, volume 1,
EGC, Jakarta. Septirisa 2012 efektivitas latihan batuk efektif dalam peningkatan sekresi mukus pada klien asma bronkial di IRNA penyakit dalam teratai Rumah Sakit AK Gani Palembang 2013. Ane, 2012 http://www.anehir.com /pengertian batuk efektif .html Depkes RI, 2006 Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis edisi 2 cetakan 1 Jakarta. Rusyono, 2003 Gambaran karakteristik penderita TB paru di Puskesmas Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kab Ciamis tahun